Spill tipis, perbedaan ekskavator build up dan ekskavator lokal. Di sore yang cerah ini kita akan sedikit berbagi informasi, sharing kepada seluruh para perintis sejati terkait perbedaan antara mini ekskavator build up dan lokal. Jadi untuk menambah ilmu untuk para perintis sejati yang baru akan memulai usaha alat berat dan biar tidak salah dalam menangkap pesan yang beredar di seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan perbedaan antara unit build up dan unit lokal. Itu apa sih bedanya? Sejujurnya itu unit build up dan lokal itu sama saja. Jadi gini, kita mulai start dari awal dulu ya. Dulu di Indonesia ini yang terkenal adalah brand Komatsu. Semua pengusaha mengambilnya brand Komatsu Jepang, Komatsu, dan nggak berani mengambil brand lain dari China, dari Korea, ataupun dari Amerika. Nggak berani, pada takut spare partnya, takut perbaikannya, pada nggak berani ya. Dan karena yang meledak pertama kali di Indonesia itu brand Komatsu. Jadi ketika kalau Komatsu kan ditanya, Komatsu tahun berapa? Dijawabnya tahun 2020, tahun 2016, 2018, 2021 itu tahun build up. Build up itu ada yang mengartikan tahun masuk Indonesianya, tahun invoice-nya masuk Indonesia. Ada juga yang mengartikan tahun rekondisinya. Jadi Komatsu yang beredar di Indonesia ini adalah, kita ambil contoh aja ya, PC78-6. PC78-6 itu aslinya tuh apa? Asli tahun rakitnya tua. Tahun rakitnya itu bisa tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, tahun tua yang jelas. Dan orang-orang di sini kan di Indonesia kan kalau ditanya mau masuk tahun berapa, 2020, nah itu tahun build up-nya, tahun masuk Indonesianya. Honestly, sejujurnya build up itu artinya kalau dalam bahasa Indonesianya itu dihidupkan kembali, direkondisi, arti sebetulnya gitu. Tapi ada yang mengartikan tahun masuk Indonesia, ada yang mengartikan ya unit dari luar negeri terus dijual lagi di sini ya. Pada intinya kalau dari saya pribadi sih build up itu masuk Indonesianya gitu. Kalau saya pribadi ya, karena lebih bagusnya masuk Indonesia karena invoice-nya juga tertulisnya 2024, 2023 gitu. Sedikit informasi lagi ya buat para perintis sejati. Komatsu PC78-6 yang beredar di kita seluruh Indonesia itu dulunya asli tahun tua. Aslinya ya bagus, Komatsu ini bagus. Saya tidak pernah menilai itu Komatsu itu jelek. Tapi kalau Bapak membeli Komatsu yang original tahun 2022, 2023 atau PC yang terbaru PC71 di Indonesia itu harganya sangat mahal. Sedangkan yang beredar di Indonesia ini adalah PC78-6 itu kebanyakan strip 8 juga itu ya tahun udah, kalau di pandangan saya pribadi itu udah tergolong tua lah, karena 2003, 2004, 2005, 2006 itu tahun originalnya sekitar itu lah. Dan sedikit informasi juga, Komatsu PC78 ini kan aslinya unit build up, unit rekondisi. Cuma yang membedakan itu rekondisinya dari Jepang atau dari Cina gitu. Kalau dari Jepang tuh unitnya bagus-bagus semua Pak. Jepang tuh nggak ada yang namanya spare part KW, itu nggak ada. Kalau 1-2 kita nggak ada. Unitnya istimewa, masih kayak baru semuanya. Tapi kalau ditanyakan HM, kita pakai logika saja. Originalnya itu tahun rakitnya dari tahun 2004, 2005. Kalau ada yang bilang ini HM-nya baru cuma original 2000, HM-nya cuma 2000. Original HM-nya cuma 1000, masa iya dari tahun 2005
sampai sekarang 2004 HM-nya cuma 2000 itu nggak ada. Itu HM-nya sudah direset. Cuma yang membedakan itu kalau Komatsu PC78 itu dari Jepang asli, direkondisi di sana, itu ekskavatornya bagus-bagus Pak. Perusahaan-perusahaan di Jepang itu menyempurnakan ekskavatornya dengan kondisi ekskavator dengan spare part yang original. Nggak ada yang namanya spare part KW di sana Pak. Beda lagi kalau bekas dari Cina. Nah, bekas dari Cina ini spare part di sana ya itulah. Di Cina itu ada spare part originalnya, ada KW1, KW2, KW3 itu banyak. Nggak mungkin dikasih spare part original direkondisi di sana, nggak mungkin. Pasti kalau nggak KW2 ya KW3 murah-murah saja. Itu yang membedakan unit China sama Jepang, atau ada juga yang direkondisi di Indonesia. Nah, kalau direkondisi di Indonesia ini tergantung orangnya, setiap orang masing-masing beda-beda. Di Indonesia juga banyak variatif spare part, KW1, 2, 3 banyak di Indonesia. Jadi kalau yang merekondisi bagus ya jadinya bagus, kalau jelek ya jadinya jelek gitu. Jadi banyak pilihan terkait dengan PC78 yang beredar di Indonesia. Ada yang mahal, ada yang harganya 500 jutaan, ada yang 600 jutaan, itu yang bagus-bagus. Biasanya seharusnya yang dijual segitu itu asli original dari Jepang. Original maksudnya direkondisi di Jepang, itu kan di Jepang kan sudah direkondisi, tapi rekondisinya Jepang ya seperti saya bilang tadi ya, rekondisinya Jepang ini seperti kayak baru lah, spare partnya original, nggak ada yang KW di sana, makanya harganya mahal-mahal. Kalau rekondisinya dari Cina atau dari Indonesia, nah itu harganya pasti miring-miring. Terus apa? Kita kembali lagi ke topiknya ya, terkait dengan unit build up sama lokal ini perbedaannya apa? Yang diambil di dealer lokal Indonesia seperti Sunny, seperti XCMG, seperti Hitachi, Hyundai, Dosan dan lain-lain itu semuanya juga impor dari luar negeri. Pabrikannya ada di luar negeri semua. Sunny di Cina, XCMG di Cina kayak gitu. Yang penting yang diimpor seperti perusahaan saya ini, seperti PT Perintis Sukses Abadi ini, yang diimpor serinya sama dengan unit lokal yang diambil oleh dealer atau resmi dari Indonesia, itu sama ya sama. Kita ambil contoh ya, kayak XCMG ini kalau saya impor dari luar negeri ngambilnya yang seri XE55DA. DA itu sama dengan yang lokal Indonesia ambil dari luar negeri, itu juga serinya masih DA. Jadi ditanya spare partnya sama nggak? Sama Pak, yang penting serinya sama, itu sama. Kalau yang diambil saya ini dari luar negeri seri plus, terus disamakan dengan unit lokal yang masih DA, ditanya spare partnya sama apa enggak? Ada yang sama, ada yang beda. Itu contoh yang XCMG. Terus sebelahnya ini kita ambil contoh lagi, Sunny. Kalau dari saya dari luar negeri mengambilnya seri C, SY55C. Nah, dengan lokal dari dealer lokal di Sunny Indonesia itu kan masih seri C yang dealer lokal. Kalau sama-sama saya ngambilnya seri C itu jadinya sama saja. Spare partnya sama apa enggak? Sama, jadinya sama. Tapi kalau yang saya beli, yang saya ambil dari luar negeri ini serinya C Pro atau yang paling terbaru itu 55U, nah itu berbeda. Spare partnya baru bisa dikatakan berbeda. Ya ada yang sama, ada yang beda gitu. Itu ya kalau kelas apa. Terus sedikit informasi juga, kalau yang pada intinya serinya sama ya sama gitu. Tapi kalau yang di lokal sini kan ngambilnya 55 dan 75, sedangkan di luar negeri Sunny itu ada ya 55, 60, 65, 70, ada semua Pak di luar negeri itu, sampai yang 75 yang mini ekskavatornya. Sedangkan yang dealer lokal sini kan mengambilnya 55 dan 75. Yang penting yang diambil saya dan dealer lokal ini sama ya, spare partnya sama saja. Kita kan ngambilnya juga dari luar negeri, dealer lokal juga ngambilnya dari luar negeri, sama-sama ngambil dari luar negeri. Jadi sama saja unit saya ini dengan lokal sama enggak? Ya intinya sama. Saya pengimportir, perusahaan importir, perusahaan dealer resmi di Indonesia juga impor dari luar negeri, betul. Kalau ada lagi yang bertanya, ada kok rakitannya di Jakarta ada.
rakit di Jakarta, ya memang assemblingnya di Jakarta, dikirim dari luar negeri itu pretelan semua. Sama saya juga ngambilnya dari luar negeri, pretelan masuk dalam kontainer, terus saya assembling di Jakarta. Saya kan ada gudang di Jakarta juga. Nah, ya itu tadi ya, terkait dengan apa, contoh-contohnya ini dari XCMG seperti itu, dari Sunny juga seperti itu. Terus kalau dari Hitachi juga ya, contohnya kita yang keluar dari apa, Hitachi dealer lokal Indonesia itu seperti apa sih? Kalau nggak salah saya jarang begitu monitor ya kaitan dengan Hitachi, karena saya jarang monitor juga, tapi ada di sini juga, tapi nggak begitu banyak sebanyak XCMG, Sunny dan brand-brand lain. Hitachi kalau nggak salah dari lokalnya itu yang keluar Hitachi 48 kalau nggak salah ya. Nah itu kalau saya di luar negeri ngambilnya Hitachi 48 juga ininya sama. Tapi kalau di luar negeri saya ngambilnya ZX 60 ya beda dengan apa, persamaan di lokal itu beda. Jadi intinya kalau pengen beli eksavator yang spare partnya sama dengan yang di lokal, ya serinya harus sama. Intinya gitu. Nggak ada perbedaan antara unit build up ini beda, unit lokal ini beda. Sama aja, cuma yang membedakan, yang penting Bapak membelinya itu eksavator serinya sama dengan yang dijual oleh lokal Indonesia gitu. Di Sunny ya Sunny 55C belum Pro ya, yang di lokal itu masih C. Terus Sunny 75C, kalau di XCMG itu di lokalnya tuh XCMG XE55DA, terus XE75DA. Di lokal tuh nggak ngambil 60, 65 udah ngambil. Terus Hitachi juga 48. Terus apa? Kalau dari luar negeri itu ada banyak, ada ZX60, ZX70. Itu semuanya unit yang tidak diambil oleh lokal Indonesia. Itu kalau pengen spare partnya ready banyak di lokal, ya ambil yang serinya sama, itu aja. Kalau Bapak mengambil eksavator yang serinya beda, mungkin SJ60, ZX60, ZX70, Bapak mengambil eksavatornya di mana, penjualnya ini mau bertanggung jawab nggak kalau ada apa-apa, kalau ada kerusakan spare part, Bapak nyari di Indonesia nggak ada, bisa nggak membantu? Kalau dari saya pribadi, yang andai kata Bapak membeli eksavator dari kita, ZX60, ZX70 atau Sunny 60, Sunny 65, Sunny 70 juga saya ngambil kemarin biar untuk menambah pengetahuan di Indonesia. Kalau ada problem dengan eksavatornya, pasti saya bantu, pasti saya backup. Kalau kesulitan terkait dengan mencari spare part yang eksavator Bapak yang beli dari kami, pasti saya bantu maksimal. Kita bisa masukkan dalam kontainer saya, bisa juga langsung saya paketkan dari FedEx Express atau banyak, pokoknya cepet. Kalau melalui FedEx Express 1 minggu udah sampai sini. Kalau spare partnya kecil-kecil, tapi kalau spare part besar seperti bearing swing dan lain-lain itu biasanya masuk dalam kontainer saya. Itu ya intinya lagi, unit build up artinya di setiap wilayah itu beda-beda Pak ya. Intinya adalah unit masuk Indonesia tahun berapa, build up 2024, oh berarti masuk Indonesia tahun 2024, oh berarti rekondisinya tahun 2024. Dan kalau saya pribadi tidak merekondisi ya, kalau saya pribadi, perusahaan saya itu engine pompanya yang saya beli itu masih aman, masih segel. Saya beli bahan seperti yang kalau Bapak melihat video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan betul terkait dengan mini excavator yang kita ambil itu seperti apa. Kita mengambilnya itu enggak unit-unit langsung ready rekondisi dari Cina kita buang ke sini terus jual apa adanya, habis sampai rumah itu seperti apa kita lepas tanggung jawab itu enggak Pak. Unit kalau yang saya jual unit murah-murah harga 200-an juta, 300-an juta, yang murah-murah lah ini. Kalau kelas 7 ton yang 300 juta, kalau kelas 5-6 ton yang harga 200-an juta, itu saya tidak berani ngambil unit rekondisi di luar negeri. Seperti yang pernah saya ceritakan ya, ketika mengambil unit rekondisi sampai di sini kelihatan bagus kebiarnya luarnya saja, tapi boomnya patah, armnya patah, engine-nya tuh retak itu cuma ditutup sama amplas dicat langsung udah gak kelihatan. Terus engine pompa sudah pernah bongkar, sudah pernah turun, dikasih spare part yang murah-murah.
KW3 ya. Pada saat sekarang ini kita coba enak-enak saja, tapi 1 bulan 2 bulan turun engine turun pompa udah biasa. Pada saat pakai kerja langsung tahu-tahu patah armet, boomnya patah, bakatnya hancur, ya udah biasa. Makanya saya nggak berani ngambil unit rekondisi dari luar negeri, lebih baik saya ambil bahan saja, saya sempurnakan sendiri, saya berani jamin kualitasnya gitu. Pada intinya saya seperti itu. Memang saya membutuhkan waktu yang lama untuk menjual ekskavator yang murah-murah, tapi yang jelas kualitas dari kami itu saya jaga betul. Saya berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan ekskavator ini yang harga murah-murahan. Ya, makanya saya sering bilang ekskavator dari kita itu murah tapi nggak murahan. Berani jamin nggak kualitasnya? Saya berani jamin Pak. Gitu. Tapi kalau dengan tanda kutip yang tadi, yang harga 200-an juta kaitan kekurangan kecil-kecilnya pada saat kerja baru kelihatan eksa bilang. Namanya juga eksa murah, banyak hidden problem yang tidak terlihat, yang saya saksikan tidak terlihat pada saat pengecekan. Mekanik saya juga tidak terlihat pada saat pengecekan. Bapak dan mekanik Bapak pun tidak terlihat pada saat pengecekan. Itu yang saya takutkan. Biasanya ada hidden problem, tapi harapan saya dan tim saya tidak ada hidden problem yang tidak terlihat oleh kami, oleh Bapak, mekanik saya. Harapan saya seperti itu. Terus banyaklah kayak kejadian yang ekskavator harga murah-murah itu ada hidden problem yang tidak terlihat. Jangan dianggap ya para perintis sejati ini. Saya sampaikan lagi, para perintis sejati yang akan baru memulai merintis usaha sewa ekskavator perlu diperhatikan betul ya. Bapak punyanya dana berapa? Jangan berpikiran kalau saya beli ekskavator yang murah-murah saja lah, DH60 strip 7 lah, harga 200 juta, harga sewanya juga sama aja. Perlu dipahami Pak, ekskavator ini banyak spare part-nya Pak, dan jangan Bapak remehkan seal Pak. Seal saya pernah ada kejadian satu kali Pak. Ekskavator saat di sini itu baik-baik saja Pak. Ini Sani 55 Pak ya, Bang Zen, customer saya, Bang Zen dari Jawa Barat pokoknya. Ekskavator saat dicek itu baik-baik saja, saat dicoba di sini baik-baik saja. Bawa mekanik juga, mekanik saya nggak ada problem apa-apa. Pada saat dibawa pulang kerja, ada problem yang tidak disadari oleh operator. Olinya habis. Ketika oli habis, oli kan darah dari sebuah unit ekskavator. Kalau olinya habis ya mati sudah, rontok sudah semuanya, pompa dan lain-lain hancur sudah. Padahal itu cuma gara-gara apa? Gara-gara sealnya, seal pedal track. Seal pedal track itu kalau nggak salah jumlahnya itu ada 24 seal kit pedal track Sani SY55C. Itu ada 24 yang tidak sama dengan yang cari persamaannya nggak ada di Indonesia. Itu ada 8 pieces. Itu saya cari satu Indonesia itu nggak ada Pak. Jadi ceritanya gini dari awalnya ya, saya ulangi lagi ya. Ekskavator dipakai kerja, operator nggak sadar kalau ada kebocoran oli di seal pedal track, dan bocornya ini nggak netas Pak, agak kenceng bocornya, menyebabkan oli hidrolisnya habis. Ketika oli hidrolisnya habis, rontok semua, hancur semua. Dan saya dikomplain, ekskavator ya udah Pak, dibawa aja ke garasi saya bertanggung jawab, saya ceknya semua. Setelah saya cek, saya isi oli hidrolisnya, kita cek, ternyata ada rembesan di pedal track, seal pedal tracknya itu. Nah itu yang menyebabkan hancur semuanya, pompanya dan lain-lain. Saya tetap berusaha membantu customer saya yang ada problem itu, dan saya mencari seal ini Pak. Ini sekelasnya Sani loh Pak ya. Apalagi kalau Bapak membeli ekskavator yang murah-murah kayak Dosan, kayak Hyundai, ya merek-merek lain lah. Ini kelas Sani ya. Sani yang notabene itu adalah brand yang sekarang ini sedang booming. Saya cari spare part Sani Pak, spare part seal pedal track Sani Pak. Satu Indonesia saya ini nggak ada yang sama Pak. Beda semua. Harganya nggak seberapa. Saya nyarinya di luar negeri Pak. 8 pieces itu. Kan ada 24 seal kit pedal track itu ada 24 kalau nggak salah. 24 pieces. 8 pieces ini saya nggak cari persamaannya, nggak ada. Yang seal yang lain tuh ada persamaannya. Kalau nggak salah SK200 kalau nggak salah. Sealnya SK200. Khusus 8 pieces ini nanti saya lihatkan fotonya ya. Saya tuh ambilnya dari mana? Dari luar negeri Pak. Foto videonya seperti ini. Saya beli di luar negeri karena di Indonesia tidak ada, harganya nggak seberapa, paling cuma 100-200 ribu aja, tapi nyarinya di luar negeri. Nah itu yang perlu Bapak
pertimbangkan Bapak membeli ekskavator murah tahu tidak melihat efek ke belakangnya seperti apa, ada problem nggak nanti. Duit Bapak 400 juta, pengennya 400 dapat 2 ekskavator nih, mending 2 ekskavator saja daripada beli yang unit baru cuma dapat 1. Ya oke saja itu nggak masalah, tapi kan yang perlu Bapak pertimbangannya ini tadi, ekskavator murah ini banyak sekali problemnya. Bapak harus punya restan dana kalau Bapak membeli ekskavator murah, gitu harus ada restan dana. Jangan uang cuma 200 juta terus membeli ekskavator, aduh rawan Pak, udah sewa nih terus ada problem, Bapak dipus sama customer Bapak untuk selesaikan ini gimana, ini udah saya sewa kok malah rusak ini, saya pengen cepat selesai nih. Itu menjadi bumerang untuk usaha Bapak. Hancurnya seorang perintis pemula itu seperti itu, membeli ekskavator yang murah-murah, terus tidak memikirkan belakangnya seperti apa. Tadi yang saya ceritakan nih Pak ya, seal saja ya Pak, kaitan seal, jangan dianggap seal ini itu hanya seal saja. Saya seal ini, kejadian seal pedal track saya cari satu Indonesia nggak ada Pak. Saya coba ada seal yang buatan sendiri itu ada yang jual, kita buat sendiri sealnya itu kita pasang, alah cuma 2 hari bertahan, habis itu rembes lagi, bocor lagi, dan nggak bisa dipakai. Berarti kita mending ambil dari seal luar negeri gitu. Intinya kalau Bapak membeli ekskavator murah harus punya restan dana Pak, gitu. Pertimbangan betul matang-matang resikonya seperti apa. Iya kalau Bapak dapat ekskavator murah tapi bagus nih, oke itu berarti beruntungnya Bapak. Saya pun begitu istilahnya saya ketika menjual ekskavator yang murah-murah itu saya berusaha betul semaksimal mungkin untuk menyempurnakan ekskavator ini. Jangan sampai ada problem. Kalau tahu saya ada kerusakan sudah pasti langsung saya ganti Pak. Sudah pasti langsung saya perbaiki. Nggak mungkin saya biarkan ada kerusakan saya tutup mata saya langsung buang gitu, enggak. Saya sempurnakan dulu ekskavator ini. Berani jamin nggak kualitasnya? Saya berani jamin. Ekskavator yang murah-murah ya Pak ya. Saya tidak rekomendasikan untuk para perintis pemula untuk membeli ekskavator murah, tapi kalau budgetnya hanya segitu, saya berusaha maksimal untuk menyempurnakan ekskavator ini. Tapi pada waktu tadi, kalau ada kekurangan kecil-kecil saya minta maaf, itu di luar dari pantauan kita, mekanik saya. Ya paling kecil-kecil mungkin bisa seal kayak gitu tadi, bisa juga rotak yang harganya cuma 50-60 ribu, kita ambilkan dari rotaknya mobil Zebra gitu, udah bisa kita pasang ke unit dosan waktu itu. Terus ada juga dinamo ampernya rusak. Intinya kalau problem kecil-kecilnya muncul ketika kerja, ya harap dimaklumi itu. Yang jelas main partnya kaitan dengan ekskavator yang kita jual harga murah itu saya pastikan aman Pak. Main partnya bearing, swing track, link roller, engine, pompa itu semuanya aman. Elektrikal semuanya normal, tenaganya bagus itu pasti. Ini sebetulnya sedikit melenceng dari tema. Tadi sedikit saya jelaskan pengalaman saya terkait dengan ekskavator yang murah. Ya pada intinya seperti itu tadi. Kita kembali lagi ke topik ya. Namanya juga ini kita sharing ya, menambah ilmu pengetahuan kita untuk para perintis sejati yang baru akan memulai usaha ekskavator. Intinya seperti itu tadi ya, perlu dipertimbangkan ekskavator murahnya, terus terkait dengan ekskavator build up, apa lokalnya sama enggak, unitnya sama aja Pak. Yang penting Bapak membelinya ekskavator yang sama seperti lokal di Indonesia, serinya sama, terus kaitan dengan intinya arti build up seperti itu tadi. Arti build up, kalau saya pribadi tahun masuk Indonesia tahun 2024, tahun masuk Indonesia 2023. Komatsunya tahun berapa Bang? Komatsunya karena saya ini imported ya otomatis Komatsu saya build up 2024. Terus saya juga ketika ditanya ekskavator saya yang harganya murah-murah ini, harga 200-an juta, 300-an juta, itu tahun berapa? Saninya tahun berapa nih Bang? Dosanya tahun berapa? SDLG-nya tahun berapa nih Bang? Yang harga murah-murah ya saya mungkin jawabnya build up 2024 Bapak. Itu saya lebih baik bilang kayak gitu ya nggak menipu customer, nggak membohongi customer. Memang betul kan masuk Indonesia tahun segitu, invoice juga tahun segitu. Cuma kalau ditanya tahun rakit aslinya ini saya lebih baik diam. Kenapa? Karena di Indonesia ini ya siapa yang jujur bilang apa adanya itu kalah dengan orang yang menjual dengan tipu-nipu Bang. Begitu. Orang lain ini
menipunya. Ini dosan DH60-7 ini tahun 2018 original. Nggak ada. DH60-7 ini di bawah tahun 2010. Saya cek di luar negeri kan. Sudah saya cek Pak, di sana. Di bawah tahun 2010 semua. Jadi nggak usahlah berpikir kalau dengan uang 200 juta Bapak dapat tahun 2018, 2019, 2020. Enggak. Tahunnya tua semua. Kalau saya pribadi daripada memilih dosan yang tahunnya originalnya di bawah tahun 2010, saya lebih milih kayak XMG kayak gini. Yang 2000 pernah saya jual 2014, 2015, SDLG 2014, 2015 ini masih mending lah, tahun ini lebih originalnya lebih muda. Tapi tetap kalau saya ditanya tahun berapa, ya saya jawabnya cuma build up 2024. Nah, kalau saya bilang jujur, ini 2014 Pak, 2015 itu kalah dengan dosan yang tahun 2018 palsu gitu. Ya kalau ditanya juga dosan tahun berapa, udah Bapak request aja deh tahunnya tahun berapa. Minta tahun 2026 juga bisa. Saya tuliskan nanti di berkasnya. Dan lain gitu Pak. Terus tanya juga HM-nya berapa. HM tidak perlu ditanyakan Pak. Kalau S1 tua itu masih HM-nya banyak. Kalau original masih 10.000 ini udah Pak. Pasti 10.000 ke atas semua Pak. Makanya XA1 saya yang saya jual murah-murah tuh HM-nya berapa? HM-nya 0 Pak. Sudah saya nolkan, saya niat untuk mengenolkan, bukan untuk membuat excavator ini HM-nya jadi 600, jadi 1000 tidak. Sama aja buat nipu-nipu customer kita gitu. Saya niatnya nggak menipu, saya bilang apa adanya, saya edukasi sama orang-orang di Indonesia biar terbuka pikirannya terkait dengan ini excavator gitu. Sekali lagi, wheel up dan lokal itu sama saja. Yang penting serinya sama. Gitu, serinya sama. Ini excavator saya. Saya ada banyak garasi ini di Jawa Tengah seperti ini. Garasi saya ini Sami, CNG, ini juga CNG. Ada sudah terjual. Ini terjual leasing. Ada yang nanti tanyakan apa? Ini excavator bisa leasing, bisa. Ini buktinya leasing. DP-nya berapa? DP-nya cuma 25 juta. Nih, dapat ini. Intinya istimewa Pak, seperti baru ini Pak. Next time lah kita buat apa? Kita spillkan nih next time. Sekarang ini sudah banyak ngomong saya. Ya sebetulnya banyak sekali yang mau saya omongkan, mau saya ucapkan kepada seluruh perintis sejati satu Indonesia biar perintisnya bisa sukses. Kalau Bapak ingin jadi seorang perintis yang sukses, silakan gabung dengan kita biar menjadi perintis sukses abadi. Seperti nama nama perusahaan saya, PT Perintis Sukses Abadi. Silakan kalau Bapak ingin menjadi perintis yang sukses dalam usaha sewa alat berat, silakan. Itu banyak sekali di konten-konten saya sebelumnya yang long itu menjelaskan edukasi banyak. Kalau Bapak memperhatikan satu persatu videonya, Bapak cermati, Bapak pelajari semuanya, Bapak insya Allah menjadi perintis sukses abadi gitu. Semua butuh proses. Kalau Bapak memulai usaha dengan dipelajari betul bagaimana caranya biar Bapak tidak salah dalam memilih excavator dalam memulai usaha, silakan Bapak lihat satu persatu konten-konten kita yang panjang-panjang itu. Banyak sekali edukasi yang di dalam channel kita untuk menambah ilmu untuk para perintis yang baru memonitor, baru melihat bergabung dengan kita yang menjadi perintis sejati. Silakan bergabung dengan kita. Pingin seperti apa yang bisa saya bantu, silakan komunikasikan dengan saya. Bapak pingin kredit, pingin apa, bisa. DP-nya berapa? DP 0, DP 25, DP 50, DP 80, bisa semua bisa kita atur lah, intinya gitu. Dari sore tadi sampai malam ini saya take video, berusaha memberikan penjelasan terbaik pada seluruh perintis sejati di Indonesia biar menjadi seorang perintis sukses kemudian abadi suksesnya. Gitu ya, terima kasih banyak. Jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan subscribe. Silakan komen kalau ingin saya memberikan edukasi apa lagi, mau saya menjelaskan apa lagi, silakan sampaikan saja. Kalau saya akan memberikan edukasi yang terbaik. Kalau saya tidak paham juga, saya pasti mencari informasi dari luar negeri juga. Saya juga masih belajar ini. Saya bukan sok menggurui ya bagaimana, enggak. Saya juga masih perintis, masih seorang perintis. Apa yang saya tahu, nulis apa yang saya pahami, pasti saya sampaikan. Ingat, kita ini perintis, bukan pewaris. Salam perintis.